Mandirian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat siang, salam. Apa kabar semua? Puji Tuhan, luar biasa. Perkenalkan, saya Pastor Yohanes Suratman dari Uskupan Purwokerto. Saya senang bisa berjumpa dengan Anda semua dalam kesempatan acara penyegaran rohani di lingkungan keluarga Bank Mandiri. Mengawali penyegaran rohani ini, mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh saling bertemu satu sama lain, dan terutama karena kita boleh mendengarkan firman-Nya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala kebaikan-Mu kepada kami semua. Sehingga pada siang ini, kami sebagai satu keluarga di lingkungan Bank Mandiri boleh berkumpul bersama satu dengan yang lain, walaupun kami masing-masing memiliki kesibukan. Kami bersyukur terutama karena Kau perkenankan kami boleh menghadiri undangan-Mu untuk mendengarkan firman yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon berkat-Mu juga untuk kami semua dan seluruh rangkaian acara penyegaran rohani ini. Agar di dalam penyegaran rohani ini, kami bukan saja menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi juga menjadi pelaksana firman-Mu yang setia. Sehingga firman yang Kau sampaikan kepada kami ini sungguh berbuah dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan bersama, terutama untuk orang-orang yang kami jumpai dan kami layani setiap hari. Doa ini kami unjukkan kepadamu di dalam nama Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, ini dan sepanjang masa. Amin. Mandirian yang dikasih Tuhan, pada siang ini kita akan merenungkan tema Praise over Problems. Nah, menarik ya temanya. Kira-kira tema ini artinya apa? Tema ini kalau diterjemahkan itu artinya bersorak di atas segala persoalan. Tema ini sungguh menarik untuk kita renungkan. Karena tentu tidak mudah merenungkan persoalan, dan kita apalagi diminta bersorak atas persoalan itu. Biasanya kalau orang menghadapi persoalan, itu justru yang terjadi adalah orang mengeluh, orang bahkan menyalahkan Tuhan. Kenapa saya harus menghadapi persoalan seperti ini? Apa salah saya? Nah, kali ini kita bersama akan merenungkan persoalan ini. Dan tema ini sebetulnya menjadi inti dari nats kitab Yosua pasal 6 ayat 16 yang berbunyi, "Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Yosua yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa Israel dalam memasuki tanah perjanjian di Kanaan. Perjalanannya ini sungguh bukan tanpa hambatan, penuh dengan kesulitan dan rintangan. Yeriko, kota pertama yang ada di wilayah Kanaan yang harus mereka masuki, itu dikelilingi oleh tembok dan pintu gerbangnya ditutup. Kita bisa membayangkan situasi seperti itu, ada tembok yang berkeliling, pintu gerbangnya ditutup. Itu bukan persoalan yang sederhana. Tapi itulah yang harus dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, apa yang dibuat oleh Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel ini? Yosua merancang sebuah strategi. Apa strateginya? Pertama, dia mengutus pengintai untuk tinggal di Yeriko, supaya tahu situasi di Yeriko itu seperti apa. Lalu dia meminta seluruh bangsa Israel untuk mengelilingi tembok berputar, sehingga dia dan orang-orang Israel mengerti apa yang terjadi di sana.
dan para imam diminta untuk membunyikan sangkakala. Dan mereka berkeliling setiap hari 1 kali dan berlangsung selama 6 hari berturut-turut. Dan pada hari yang ke-7, Yosua meminta seluruh bangsa Israel dan para imam untuk bersorak dan membunyikan sangkakala. Yosua berkata, "Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi, begitu seluruh bangsa Israel bersorak dan para imam membunyikan sangkakala, runtuhlah tembok di Yeriko dan orang-orang Israel bisa memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, para mandirian yang dicintai oleh Tuhan, kisah tentang Yosua dan seluruh bangsa Israel yang memasuki kota Yeriko ini adalah firman Tuhan. Karena ini adalah firman, maka juga membawa kabar gembira kepada kita yang bisa kita maknai dalam hidup kita. Lalu apa pesan firman yang disampaikan kepada kita melalui kisah Yosua dan bangsa Israel tadi? Dengan kekuatannya, Tuhan itu selalu membantu kita mengatasi segala persoalan hidup kita. Karena itu, sertakan Tuhan selalu di dalam setiap persoalan hidup kita. Sekalipun kita menghadapi macam-macam tantangan, kesulitan, dan persoalan, jangan sekali-kali kita menyerah. Dan tetaplah kita berfokus kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang mampu mengatasi segala persoalan hidup kita. Konsentrasi dan fokus itu memang sungguh vital dalam hidup kita. Dan itu bisa kita maknai dalam hidup kita sehari yang sangat sederhana. Kita misalnya mengambil contoh dalam sebuah perjalanan. Konsentrasi dan fokus itu sangat vital ketika kita berada dalam perjalanan. Tanpa hal itu, kemungkinan terjadinya insiden itu sangat besar. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena di sepanjang jalan kita tahu kita akan menjumpai banyak orang, banyak kendaraan. Di sepanjang jalan ada banyak iklan yang terpapar dan juga ada banyak informasi, dan lebih-lebih juga di sepanjang jalan kita akan menjumpai berbagai macam pemandangan yang sungguh indah, dan semuanya ini bisa mengalihkan fokus kita. Dan jika kita beralih dari fokus yang semestinya harus kita lakukan, kita bisa membahayakan bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Maka memiliki fokus dan konsentrasi itu sungguh akan menyelamatkan kita bersama. Mandirian yang dikasihi Tuhan. Dalam kitab suci, kita mengenal banyak kisah tentang persoalan fokus kepada Tuhan. Salah satu persoalan tentang hal ini bisa kita lihat dari kisah perahu para murid yang diombang-ambingkan badai di tengah laut, yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sebetulnya di saat para murid berada dalam badai, Tuhan Yesus itu ada di sana. Dia hadir dan berjalan di atas air. Dia memanggil Petrus untuk berjalan menjumpainya. Pada tahap awal, Petrus sebetulnya berhasil berjalan di atas air, memenuhi undangan Yesus itu. Tetapi ketika Petrus sedang berjalan dan dia diombang-ambingkan oleh badai, sepertinya Petrus mulai beralih fokusnya, bukan pada Tuhan Yesus yang memanggil, tetapi justru kepada badai di kanan kirinya. Dan dia mulai takut. Dan karena itu akhirnya tenggelam. Persoalan pokok dari kisah ini adalah
para murid yang tidak memiliki fokus pada Tuhan, sehingga menjadi tenggelam. Sayang, saudara-saudari, hanya persoalan sepele, beralih fokus seperti itu, akhirnya tenggelam dalam bahaya. Mudah-mudahan kita semua jangan sampai terjadi seperti itu. Karena itu, saudara-saudari, bagaimana dengan diri kita? Kita dapat mengatasi persoalan dan mencapai hal-hal yang sangat besar ketika kita tetap fokus kepada Tuhan yang memberikan kekuatan untuk melakukan hal-hal itu. Kita tahu bahwa Tuhan itu setiap saat memanggil kita untuk mengalami kasih dan kebaikannya. Termasuk pada siang ini, Tuhan memanggil kita untuk mendengarkan firman-Nya, dan firman-Nya ini sungguh indah. Dan kalau kita fokus mendengarkan panggilan Tuhan dan mengikuti panggilan itu, kita dapat berkat berlimpah dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita membiarkan diri kita diliputi oleh ketakutan dan melupakan Tuhan, kita pun akan gagal. Pada siang ini, kita diundang untuk ikut penyegaran rohani. Sungguh suatu acara yang indah. Tapi kalau kita takut, bagaimana kalau saya ikut nanti pekerjaan saya terbengkelai, kalau khawatir macam-macam menghantui kita, akhirnya kita tidak bisa ikut. Sayang bukan? Kesempatan yang sungguh indah yang ditawarkan Tuhan terlewatkan hanya karena kita punya kekhawatiran dan ketakutan. Nah, itulah kita. Dalam pengalaman hidup sehari-hari, kita tidak selalu setia untuk berfokus kepada Tuhan. Kita sadar akan kerapuan dan kelemahan kita seperti itu, bahwa kita tidak selalu setia berfokus kepada Tuhan. Itu harus kita sadari. Nah, apa yang bisa membuat kita berpaling dari Tuhan? Saya menunjukkan beberapa contoh. Bisa jadi Anda bisa menemukan contoh-contoh yang lain, yang lebih aktual dalam kehidupan Anda sendiri. Yang pertama, orang bisa berpaling dari Tuhan, itu bisa karena kondisi keuangan yang sulit. Kita mendengar ada banyak cerita, gara-gara orang tidak memiliki uang, orang bisa jambret, bisa mencuri, bisa merampok, bahkan bisa membunuh manusia. Uang dibelain sedemikian rupa, sampai tega mengorbankan nyawa orang lain. Bayangkan, mengerikan sekali kalau orang sudah memiliki pola pikir seperti itu. Yang kedua, orang bisa berpaling dari Tuhan karena jodoh yang tidak kunjung datang, atau jodoh yang berbeda keyakinan. Ada kasus-kasus orang sampai meninggalkan iman dan melupakan Tuhan karena mengikuti pasangannya yang berbeda keyakinan. Atau juga orang yang dulunya aktif sekali mengikuti pelayanan-pelayanan gerejawi. Tiba-tiba orang itu tidak lagi menampakkan diri dalam kegiatan-kegiatan. Apa sebabnya? Karena dia merasa malu, belum punya jodoh. Jodoh yang dinantikannya tidak kunjung datang. Ada kasus seperti itu, dan kita sungguh prihatin bahwa itu terjadi. Juga bisa terjadi karena orang tergiur oleh karier dan hal-hal duniawi. Karena jabatan, karena demi karier yang semakin naik, orang meninggalkan Tuhan dan meninggalkan iman. Pindah agama itu bukan dongeng yang baru dalam hidup kita. Demi sebuah karier, Tuhan dilupakan hanya demi sebuah karier. Dan yang terakhir yang saya sampaikan dalam contoh ini, bagaimana orang bisa berpaling dari Tuhan, itu karena orang bisa jadi mengidap penyakit yang tidak kunjung sembuh. Penyakit yang dialaminya itu membuat orang menjadi apatis, dan dia sungguh akhirnya tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dan sekarang ini kita sedang menghadapi COVID-19 yang juga kita tidak tahu kapan akan berakhir. COVID ini mempengaruhi seluruh kehidupan, termasuk kehidupan beragama kita. Jangan sampai karena virus ini iman kita kepada Tuhan menjadi goyah.
Mandirian yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita tetap berfokus kepada Tuhan? Karena Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan dan penyelamatan kita. Ada beberapa saran yang saya sampaikan. Belajar dari kisah para murid dan juga Yosua dan bangsa Israel yang diminta oleh Tuhan untuk memasuki kota terjanji. Yang pertama, kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dengan berdoa atau juga dengan membaca firman Tuhan. Petrus ketika mulai tenggelam dalam gelombang air di laut, dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memegang Petrus, sehingga selamatlah Petrus. Tuhan Yesus yang sama juga akan mengulurkan tangannya setiap kali kita memohon pertolongan kepadanya. Dia siap mengulurkan tangannya untuk memegang kita. Yosua dan bangsa Israel walaupun dihadapkan pada tantangan dan kesulitan yang tidak ringan, dia tetap yakin akan janji Tuhan bahwa bangsa Israel akan memasuki tanah terjanji di Kanaan. Maka keyakinan itu tumbuh dalam diri mereka. Demikian juga mestinya bagi kita perlu menumbuhkan iman kepercayaan bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita walaupun kita berada dalam kesulitan dan tantangan macam-macam. Nah, yang terakhir, supaya kita tetap berfokus kepada Tuhan, maka bagaimanapun besarnya godaan dan kesulitan kita harus berani berkata tidak terhadapnya. Karena kita hanya percaya pada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Apa yang menjadi landasan keteguhan kita sehingga kita tetap selalu berfokus kepada Tuhan? Landasan keteguhan kita adalah kepercayaan yang kokoh di dalam Tuhan. Dalam kitab suci selalu terjadi ketika orang itu memiliki kepercayaan kepada Tuhan, semua akhirnya beroleh berkat dari Tuhan. Dan kita yakin bahwa pemeliharaan dan kasih Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Maka seperti dalam persahabatan, semakin kita mengenal Allah, semakin besar kepercayaan kita kepadanya. Oleh karena itu, arahkanlah selalu fokus kita untuk semakin mengenal Allah yang kita percayai. Jangan sampai fokus kita ini sedikit pun berpaling dari Tuhan, karena kita semakin tidak akan mengenal Tuhan yang adalah penuh kasih. Mari, para mandirian yang dicintai Tuhan, kita tetap berfokus kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang sanggup mengatasi segala persoalan hidup kita. Saya tertarik pada firman Tuhan lewat Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus memiliki firman ini itu karena yakin dalam perjalanan hidupnya dia tidak sedikit menghadapi tantangan dan kesulitan. Dan semua kesulitan itu bisa ditanggung. Itu hanya karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan bagi hidupnya. Maka Tuhan yang sama yang dialami oleh Paulus, dialami oleh Rasul Petrus, yang dialami oleh bangsa Israel, dialami oleh Yosua, juga akan bisa kita alami. Dia menjadi sumber kekuatan kita. Maka mari kita serahkan hidup kita dan seluruh perkara kita kepada Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin.
Mandirian yang dikasih Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang indah ini, mari kita naikkan doa-doa kita untuk kepentingan bangsa kita, untuk juga keluarga kita di Bank Mandiri dan keluarga kita masing-masing, juga untuk persekutuan doa kita di Bank Mandiri ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena boleh mendapatkan kesempatan untuk menerima firman-Mu yang sungguh menguatkan kami dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan hidup kami. Kami Kau teguhkan dan Kau ingatkan agar tetap selalu mengandalkan Engkau dalam keadaan apapun. Karena bersama Engkau, kami dapat menanggung segala perkara. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, agar dapat membimbing kami menuju kepada bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Jauhkanlah para pemimpin bangsa kami dari godaan untuk berkorupsi, menyalahgunakan kekuasaan, dan mementingkan kelompoknya sendiri. Karena semua godaan ini akan membawa kehancuran dan merusak persatuan bangsa kami. Anugerahkanlah berkat-Mu kepada seluruh rakyat, agar mau bekerja sama membangun persaudaraan dengan sesama anak bangsa dan turut terlibat dalam mengatasi wabah COVID-19 yang sedang melanda kami semua. Semoga keselamatan bersama lebih kami utamakan daripada kepentingan kami sendiri. Kami juga berdoa bagi Bank Mandiri, mulai dari jajaran direksi, para pegawai, beserta seluruh keluarganya. Kami percayakan perjalanan Bank Mandiri ini ke dalam kuasa-Mu. Biarlah para jajaran direksi yang memegang pimpinan dan tanggung jawab dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Semoga mereka mengamalkan firman-Mu, sehingga mampu mengelola harta bagi kesejahteraan bangsa dan rakyat. Kiranya seluruh pegawai Bank Mandiri dapat menjadi pengelola harta benda negara dan rakyat demi kemakmuran bangsa. Berkatilah juga keluarga mereka dengan rahmat, kebahagiaan, dan kesalehan, supaya tidak mudah tergoda oleh harta dan dapat mensyukuri segala hasil jerih payah yang telah mereka terima. Berkatilah juga persekutuan umat Kristiani di lingkungan Bank Mandiri ini, agar tetap rukun, sehati dan sejiwa, saling berbakti, tekun dalam ibadah dan permenungan firman, sebagaimana dihayati oleh jemaat perdana atau mula-mula. Semoga persekutuan ini menjadi kesaksian nyata kepada dunia akan persatuan, sebagaimana juga Kau kehendaki supaya dunia ini menjadi satu. Semua doa ini kami unjukkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mandirian yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada penghujung acara penyegaran rohani. Kita akan mohon berkat Tuhan untuk bekal hidup kita dalam pelayanan hidup kita sehari-hari, baik di keluarga maupun juga di lingkungan kerja dan juga di lingkungan masyarakat kita. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mandirian yang dicintai oleh Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam acara penyegaran rohani pada siang hari ini. Tuhan menyertai kita senantiasa dalam segala perjalanan hidup.